Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan ujian akhir semester pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau lah telah mengantarkan kita dari zaman ketidaktahuan sampai ke zaman penuh ilmu pengetahuan sampai sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Erniwati selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Semoga Ibu selalu diberikan nikmat kesehatan dan kesempatannya, dan juga diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Taufik Ilham dengan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan menjelaskan materi yang berjudul yang pertama, yaitu HAM dalam tinjauan Islam dan HAM dalam bernegara. Ada baiknya sebelum materi tersebut saya sampaikan, kita mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi yang pertama yaitu HAM dalam tinjauan Islam. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Yang kedua, bagaimana hak asasi manusia menurut pandangan Islam. Yang ketiga, bagaimana pengaturan hak asasi manusia dalam hukum Islam. Dan yang keempat, bagaimana hubungan antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagaimana makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia disebut juga hak dasar. Kedua yaitu bagaimana HAM dalam pandangan Islam. Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia lewat syariat Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syariat Islam, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter. Artinya yaitu tanpa pandang bulu. Artinya tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan. Sementara kebebasan secara eksistensialis tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Yang ketiga yaitu poin yang ketiga dan keempat, yaitu bagaimana pengaturan HAM dalam hukum Islam dan hubungan antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Islam telah mengatur dan melindungi hak-hak asasi manusia, yaitu yang pertama hak hidup dan memperoleh perlindungan hak hidup. Yang kedua yaitu hak kebebasan beragama dalam Islam. Kebebasan dan beragama merupakan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan orang-orang yang telah menganut agama lain. Dan yang ketiga yaitu hak atas keadilan. Keadilan adalah dasar dari cita-cita Islam dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. Keempat yaitu hak persamaan Islam. Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak, diantaranya yaitu tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang ras dan kebangsaan, melainkan menjadikan realitas yang penting. Yang kelima yaitu hak mendapatkan pendidikan. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kesanggupan yang alami. Dalam Islam, mendapatkan pendidikan bukan hanyalah hak tetapi juga kewajiban, sebagaimana manusia sebagaimana yang dinyatakan oleh riwayat, maksudnya sebagaimana dinyatakan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Di samping itu Allah juga memberikan penghargaan bagi terhadap orang-orang yang berilmu. Yang keenam yaitu hak kebebasan berpendapat. Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapat dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh norma-norma hukum. Artinya tidak seorang pun diperbolehkan untuk menyebarkan fitnah atau berita-berita yang merugikan kepentingan umum seperti mencemarkan nama baik. Yang ketujuh adalah hak kepemilikan Islam. Hak kepemilikan yang sah
dan maksudnya ilham, maksudnya hak kepemilikan Islam. Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan dengan cara-cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah surah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain antara kamu dan dari jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta tersebut itu kepada hakim agar kamu mendapat memakan harta benda orang lain itu dari jalan yang berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Dan yang kedelapan yaitu hak mendapatkan pekerjaan dan memperoleh imbalan. Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga bekerja merupakan sebagai kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin, sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang telah dihasilkan oleh tangannya sendiri. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu HAM dalam bernegara. Satu, yaitu sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegak hak asasi manusia. Diawali dengan kemerdekaan Indonesia, seperti tokoh Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan hak asasi manusia. Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang di mana untuk merasa sadar bahwa kepentingan hak-hak yang harus dicapai atau diperjuangkan. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia dibagi menjadi 4 generasi, yaitu yang pertama itu generasi yang pertama itu berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua yaitu pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak ekonomi maupun sosial budaya. Yang ketiga yaitu generasi sebagaimana reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjamin adanya kesatuan antara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu wadah atau suatu keranjang. Dan yang keempat yaitu generasi yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan. Kemudian sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dalam 4 periode, yaitu satu periode yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Periode kedua yaitu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga yaitu periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959. Yang keempat periode 5 Juli 1559 sampai sekarang, yaitu berlaku kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi yaitu contohnya adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk bepergian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hak asasi politik, yaitu contohnya hak untuk memilih dan dipilih. Yang ketiga yaitu hak asasi ekonomi, yaitu contohnya kebebasan untuk berjual beli atau kontrak. Yang keempat adalah hak asasi peradilan, yaitu hak untuk memperoleh keadilan. Yang selanjutnya adalah hak asasi sosial budaya, yaitu hak untuk mendapatkan pengajaran atau mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Yang selanjutnya yaitu hak asasi hukum, yaitu hak untuk perlakuan adil atau sama dengan bidang hukum. Kemudian ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu sipil, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu hak tidak dapat dicabut dan dihilangkan atau diserahkan. Yang ketiga, hak bersifat hakiki, yaitu yang sudah ada sejak lahir atau dalam kandungan. Yang terakhir yaitu HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.